Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah beri kita kesehatan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepala sekolah beserta para guru, Ustaz Hendra Khalid, wali murid semuanya serta anak-anak yang insya Allah dicintai oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang mengenal potensi dan bagaimana menstimulannya. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang hereditas atau sifat bawaan yang diturunkan dari orang tua. Sifat bawaan yang Allah berikan diturunkan melalui orang tua, namanya hereditas. Pada minggu yang lalu, Bapak Ibu juga, bulan yang lalu, Bapak Ibu juga sudah mengetahui mengapa anak mempunyai kecenderungan kebaikan, mengapa anak mempunyai kecenderungan keburukan. Karena bisa dilihat dari bagaimana terbentuk otak dan hatinya dalam tahap pembuahan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau anak kami sudah terlahir, tumbuh dan berkembang, dan sudah beranjak besar, sudah berusia 7 tahun. Apa mau didaur ulang? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, hari ini perlu bagi kita untuk mengetahui potensi apa saja yang ada dalam diri anak yang Allah berikan, agar nanti kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi itu mengarah kepada kebaikan, ya. Istilah potensi di dalam Islam disebut dengan fitrah. Ya, disebut dengan apa, Bu? Disebut dengan fitrah. Di dalam hadis juga dia disebut dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Nah, kemudian fitrah ini ditafsirkan oleh para ulama. Ada yang namanya fitrah diniyah, yang kemudian nanti kita sebut dengan fitrah tauhid atau fitrah munazalah. Ada juga fitrah insaniyah, nanti kita sebut dengan fitrah nafsaniyah, atau kita kenal dengan proses berpikir, potensi jasmani, potensi emosi, potensi sosial. Ya, itu fitrah anak. Nah, fitrah ini terbagi menjadi 2. Ada fitrah munazalah, ada fitrah nafsaniyah. Pada bulan yang lalu sekilas sudah Nurul bahas apa itu fitrah munazalah. Ya kan? Fitrah munazalah itu fitrah yang langsung Allah berikan kepada manusia tanpa perantara, langsung Allah beri. Nah, di sini dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallahi allati
Jadi menghadapkan wajah lurus ke agama itu adalah sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi fitrah untuk taat kepada Allah, untuk selalu tunduk kepada Allah itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Jadi fitrah tauhid ini dia cenderung kepada kebaikan dan dia tidak hilang. Tidak muncul ada. Kalau tidak muncul itu terlihat orangnya tidak taat. Ketika orang sedang tidak taat, itu fitrah tauhidnya nggak muncul. Mandul dia. Tapi ketika fitrah tauhid itu muncul, maka indikatornya adalah orang itu taat. Tetapi ketika dia tidak muncul, dia masih ada nggak fitrah tauhid itu? Masih ada. Dia tidak hilang. Ya. Dzalikat dinul qayyim. Dia adalah agama yang kuat, yang lurus. Jadi fitrah itu yang diberikan oleh Allah adalah kecenderungan untuk taat dan patuh kepada Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi manusia kebanyakan tidak tahu. Sekarang saya tanya. Nah, kalau kemarin kan udah saya kasih tahu. Ibu mungkin baru tahu kalau kita ini punya kekuatan untuk selalu taat kepada Allah. Anak-anak ini punya kekuatan untuk selalu taat kepada Allah. Mungkin ibu-ibu selama ini fokusnya kepada potensi fisik aja. Makanya ibu-ibu tidak ada ibu yang tidak ngasih makan anaknya, ya enggak? Yang enggak mandiin anaknya, ya enggak? Yang enggak gosok gigiin anaknya. Ada fokus ke situ. Karena lebih paham tentang fitrah atau potensi fisik, tapi tidak begitu paham tentang fitrah munazalah ini, fitrah tauhid. Menurutnya, ibu pengen nggak anaknya itu cenderung untuk taat? Pengen nggak? Pengen ya. Di antara indikator anak hebat adalah mampu mencintai Allah di atas segalanya. Punya kecenderungan untuk beramal soleh, senang untuk berdakwah. Pengen nggak punya anak seperti itu? Nah, kalau pengen, di antara caranya adalah optimalkan, latih. Optimalkan itu latih. Stimulan itu latihan maksudnya. Ya, latih fitrah tauhid anak ini dilatih. Ini penjelasan semua, ya. Fitrah munazalah, dia tidak diam di dalam diri manusia, itu tidak diam. Dia selalu mendorong. Sebagaimana menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qurtubi, dia selalu mendorong yang punya jiwa untuk melakukan kebaikan. Dia mempengaruhi. Jadi kalau fitrah tauhid kita dan anak itu sudah terlatih, ya sudah terlatih dan sering dilatih, sudah refleks keluarnya, maka dia akan mempengaruhi fitrah nafsania yang negatif. Bahkan dia bisa mempengaruhi lingkungan. Tapi harus ingat, fitrah tauhid ini juga dia dipengaruhi oleh lingkungan. Dia akan kalah kalau fitrah tauhid ini tidak dilatih. Jadi antara fitrah tauhid dan lingkungan beserta fitrah yang lain, mereka saling mempengaruhi. Potensi
fitrah tauhid ini tadi sudah Bapak bilang tidak bisa hilang, hanya saja tidak muncul. Kapan dia diberikan? Itu ketika bulan dalam kandungan. Walaupun ada pendapat tafsir yang lain, kapan fitrah munazalah diberikan? Itu diberikan di alam alastu, di alam ruh, sebelum ruh ditiupkan, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya melatih fitrah munazalah? Ini penting, ya. Bulan yang lalu belum Bu Nurul sampaikan. Melatihnya bagaimana, Bu Nurul? Agar fitrah tauhid ibu, sekeluarga, dan anak itu terlatih. Cara melatihnya bagaimana? Fitrah tauhid ini motornya hati, Bu. Motornya apa? Motornya adalah hati, mesinnya adalah hati. Nah, hati ini dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah kalau hati bersih. Biar hati bersih, caranya bagaimana? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, latihan fitrah munazalah, ibu bisa menggunakan kekuatan Allah, bisa juga menggunakan kekuatan ibu, bisa juga kita padu-padankan menggunakan kekuatan Allah dan kekuatan kita sebagai manusia. Saya bertanya kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak semuanya pengen nggak kalau anaknya langsung diajari dan dibimbing oleh Allah? Pengen nggak? Pengen ya, gambarannya misalnya. Secara logika, Ashabul Kahfi itu kan tidur di dalam gua ratusan tahun lamanya, 300 tahun lebih. Manusia kalau tidur di dalam gua 300 lebih, kalau kita lihat kemudian jadi apa nih? Jadi berulang. Kenapa kemudian Ashabul Kahfi itu kemudian bisa terbangun dengan selamat? Karena apa coba? Karena bimbingan Allah. Ya, karena dia mendapat bimbingan dari Allah. Mengapa? Ini kita ambil satu kasus aja dari dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran. Orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Mengapa? Karena di sana disebutkan karena mereka adalah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karena dia adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah bimbing langsung, Allah jaga langsung. Nah, kalau anak kita pengen dijaga langsung oleh Allah, maka ibu jangan tinggalkan yang wajib, kerjakan secara sempurna. Apa dengan yang sunnah? Makanya ibu-ibu sekalian, di bait Quran ini untuk membentuk kepribadian Islam anak dan kita semua orang tua, kita menggunakan stimulan langit namanya. Dengan cara apa? Kita habitkan kepada anak-anak dan keluarga besar bait Qurani untuk mendawamkan yang pertama tahajud. Yang kedua apa? Sholat duha. Kemudian apa? Puasa Senin Kemis. Kemudian apa? Berdakwah. Kemudian apa lagi? Bersedekah. Habit yang kita bangun di sekolah kita ini adalah habitnya ulama, kebiasaannya ulama yang mereka lakukan agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah. Ibu, kalau ibu pengen anak ibu patuh, maka ibu banyak-banyak baca Al-Quran. Ibu banyak-banyak baca sholawat. Ibu banyak-banyak berzikir.
Ibu jangan lupa sholat tahajud, jangan tinggalkan sholat duha. Bersedekah sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu-ibu suka masak, jangan lupa kasih tetangga. Apapun yang dimasak, punya kebiasaan kasih tetangga. Kalau datang ke masjid, jangan lupa isi kenceng. Kalau mau ke warung, siapkan uang. Nanti kalau ketemu pengemis atau orang minta-minta, kita sudah siapkan. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itulah. Coba ibu bayangkan anak-anak ini. Dia setiap hari kan qiraatul Quran, tahfizul Quran, murojaah. 1 bulan 10 kebaikan. Nah, itu akan kita tukarkan kebaikan itu dengan bimbingan Allah terhadap dirinya. Begitu juga yang ibu lakukan. Kebaikan yang akan ibu lakukan itu akan membawa kebaikan kepada anak. Yang kedua adalah stimulan insania. Nah, ini stimulan yang kita lakukan, ya, latihan yang kita lakukan langsung kepada anak. Yang pertama, stimulan itu kita berharap Allah yang membimbing anak kita. Nanti ibu gini, ibu jelaskan, ibu jelaskan, tapi anaknya nggak dengar, dia agak susah dia memahami apa yang kita sampaikan. Bangunlah tengah malam, mintalah kepada Allah, ya, tak perlu dia sembari kita usap badannya. Nanti ibu akan lihat itu, anaknya ubah, dari mana dia, kenapa dia ini semangat. Padahal kemarin kita sampaikan dia nggak dengar, kita jelaskan dia nggak dengar, ya. Kenapa? Ada apa? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara tadi aku bilang. Kita masuk yang berikutnya, yaitu tadi ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara yang pertama memberikan pemahaman kepada anak. Seperti saya memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pentingnya mendapatkan bimbingan dari Allah. Bu, kita selamanya nggak akan mendampingi anak. Enggak. Mungkin saat SD anak masih PP, ya enggak? Tapi kalau ibu ingin anaknya punya cita-cita yang lebih tinggi, pasti pilihannya apa? Mondok. Mondok itu udah jauh nggak? Kita udah jauh. Apakah kita masih dekat dengan anak? Tidak. Kita titipkan sama siapa anak itu? Kita titipkan kepada Allah. Apa yang kita titipkan? Hati yang kita titipkan. Dengan cara apa? Cara tadi, ibu ibadah, sungguh-sungguh minta kepada Allah. Bapak beribadah yang wajib dan yang sunnah, minta kepada Allah, titipkan hati anak. Minta anak juga untuk melakukan yang wajib dan jangan meninggalkan yang sunnah. Untuk apa? Agar hatinya digenggam oleh Allah. Ya. Nah, tadi yang pertama untuk stimulan insania, pemberian pemahaman. Ini memberikan pemahaman, ya. Usahakan Bapak Ibu sekalian di keluarga punya waktu minimal banget. Seminggu sekali Bapak harus ngomong ke anak. Seminggu sekali. Kalau Ustaz Habib itu tiap hari dia punya waktu, harus anak-anaknya itu tiap hari wajib belajar sama dia. Maka kemudian jadilah pondok ini. Walaupun jadi pondok ini juga, itu anak-anaknya harus belajar sama dia. Di pondok ini, para santri wajib belajar sama Ustaz dalam 1 hari 2 kali. Untuk apa?
membentuk pemahaman. Ya. Yang kedua adalah menjadi contoh. Kalau kita ingin anak kita kuat akidahnya, maka kita contohkan dulu. Kita memerintahkan bukan dengan suara, tapi dengan perbuatan kita. Yang kedua adalah pembiasaan, baru kita biasakan. Ya, biasakan itu bersama-sama, Pak, bukan ngaji. Dia ngaji, kita enggak, bukan. Yuk ngaji bersama, yuk murojaah, yuk rutinin hafalan. Ya, saya sampai sekarang sama anak-anak saya begitu, murojaah ya murojaah, bareng yuk murojaah. Kadang sampai apa ya namanya anak-anak? Namanya anak-anak ini semangatnya naik tuh turun. Dia murojaah, gak bergerak dia. Saya ambil Quran, ayo murojaah, gak bergerak juga dia. Saya pula yang buka Qurannya, ayo murojaah. Majulah dia dikit aja maju. Belum dia dekat, saya udah bersuara. Sudah baca ta'awudz saya. Lama-lama mendekatnya pun merangkak. Udah itu tiarap, berojaah dia dalam kondisi tiarap. Duduklah kata kita. Duduk dikit berbaringnya dan terus begitu terus. Nanti ibu lihat, apa dia mau sampai tua begitu? Kan lucu dia. Kalau kayak Ustadz Nurhan misalnya berojaah begitu nih, sampai mulut itu kan lucu kan Ustadz ya. Mungkin nggak sampai tua begitu anak-anak. Nggak mungkin ya Ustadz Hendra ya. Nggak mungkin. Apalagi dia lihat ibunya sudah duduk, sudah rapi. Nanti ada masanya yang kegantian Bu. Khususnya ibu-ibu nih. Pas menjelang haid, pasti kan ibu kan. Nah, udah mau mulai putus tuh, bertaring, rambutnya ada yang krik-krik. Udah. Ya kan? Atau duduknya udah nggak tegar lagi sebelum mau haid, murojaah gitu. Tapi dia udah ngerti, berbalik dia yang semangat, kitanya lagi nggak semangat. Ayo Mi, murojaah, bisa dari masjid, dia udah ngambil Quran, udah buka Quran. Ayo Mi, murojaah Mi. Aduh, Mi kenapa ya? Pinjamnya ya. Dia buka Quran lagi. Pasti begitu nanti ada masanya. Ya, jadi diproses saja anak dengan baik. Itu namanya pembiasaan. Pembiasaan itu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan anak. Periayahan. Kalau periayahan itu secara detail, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita perhatikan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, apa kebiasaan dia. Saya sering menggambarkan ke ibu-ibu, periayahan itu kayak ibu cari kutu dah. Apa ibu cari kutu? Pelan-pelan, sehelai demi sehelai, demi sehelai, begitu. Gak cukup dengan perintah-perintah saja. Kalau kita ajak nggak mau, kenapa ya anaknya nggak mau? Ada apa? Apa yang lebih dia suka dari apa yang kita ajak? Terus bagaimana caranya mengalihkannya? Nah, itu namanya periayahan. Harus dengan sabar. Kegambar Bu? Menstimulan fitrah tauhid. Nah, ya, mulai dilakukan. Jadi kalau fitrah munazalah ini nanti sudah terlatih, anak itu akan cenderung kepada kebaikan. Malah nanti ibu dan bapak akan dikritisi. Umi kok begitu? Umi kok marah? Kenapa Umi nggak melakukan ini? Umi kenapa nggak berkerudung? Umi kenapa nggak tahajud? Nanti kita yang dikritisi. Udah Umi sabar aja, Umi ikhlas aja. Sering nggak anak begitu?
Iya, itu dia sudah muncul. Fitrah tauhidnya sudah muncul. Dia yang akan mengarahkan adik-adiknya. Bahkan dia yang akan mengingatkan kita. Ya. Nah, inilah yang diterapkan di Bait Qurani, mulai dari TK sampai dengan SMA. Itulah gunanya habit ulama besar yang ada di Bait Qurani. Jadi ibu harus semangat mendampinginya, ya enggak? Kalau anaknya mau bangun tahajud, biar dapat bimbingan Allah, ibu bangunnya jam berapa, Bu? Jam 2:30 minimal. Karena bangunin anak itu bisa 2 jam. 2 jam. Bangun, ya. Kita wudhu kan, habis wudhu bangun nak, iya. Kita sholat kan, nak bangun nak, iya. Lumayan sudah, iya itu kan boleh mengatakan pelan-pelan, Bu. Namanya anak-anak. Nanti kita witir, habis witir bangun nak. Mau witir bangun nak, iya. Sudah witir bangun nak, iya. Kita habis baca Quran bangun nak, iya. Lama-lama sudah melek dia. Udah dengar kita, udah sejam itu udah bangunin terus, apalagi tiap hari, seolah dia bangun. Tapi kalau ibu kasih jeda waktu 5 menit buat dia bangun, wah itu buat anak-anak RI, ibu gagal. Mengapa anak orang berhasil bangun tahajud? Karena perintah dari orang tuanya panjang. Sudah hidupin lampu, ya kan? Sudah matiin kipas, biar gerak, nggak enak lagi tidur. Emaknya udah tanting, jebol, gitu kan? Udah berisik. Mungkin bapaknya udah setel murotal, udah rame suasana, ya. Terus fitrah nafsanya. Nanti khusus fitrah nafsanya pada bulan yang lalu akan didetailkan, ya, akan didetailkan kembali. Bulan ini Bu Nurul akan sejelas. Fitrah nafsania itu sudah kita jelaskan dalam bahasa psikologi Islamnya adalah hereditas, ya, sifat bawaan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Tapi bedanya di dalam Islam, sifat itu sifat pemberian Allah yang diturunkan melalui orang tua. Nah, apa saja potensi yang anak kita miliki? Potensi berpikir. Mesinnya apa? Mesinnya otak. Potensi jasmani, potensi sosial dan emosi. Bu, ada anak yang misalnya emosian. Kenapa anak itu emosi? Karena proses berpikirnya dibajak oleh emosinya. Jadi dia tidak menggunakan proses berpikirnya, tetapi melalui yang dia aktifkan adalah naluri bako, ya. Nah, di sini nih untuk optimalisasi proses berpikir, nanti dia ada tahapan-tahapan agar nanti anak ibu ketika dia berpikir itu apa, Bu Nurul? Berpikir itu kemampuan anak mengkaitkan seluruh apa yang dia indra, dia lihat, dia dengar, dia rasa, itu dengan aturan Allah wa Rasul. Dia lihat ini dibolehin nggak ya sama Allah? Ini boleh nggak ya saya pakai? Ini boleh nggak ya saya gunakan? Sehingga nanti muncul kesadaran untuk menjalankan aturan Allah. Tidak bisa proses berpikir ini terbentuk tadi kata Bu Nurul dengan perintah, harus dengan proses pemberian pemahaman, ya. Minimal berapa hari? Minimal dalam seminggu berapa kali? Satu kali pemberian pemahaman.
Ya, materinya apa? Materinya juz 30. Awali dengan juz 30, boleh dari depan, boleh dari belakang. Ibu bacakan. Itu untuk apa? Menumbuhkan rasa takut terhadap siksa neraka, rasa rindu terhadap surga Allah. Ya, itu proses berpikir di antaranya. Nah, jasmani anak ini harus dilatih juga, Bu. Kalau misalnya ibu punya anak laki-laki, dia tidak berani berlari. Wah, kalau punya anak laki-laki nggak takut berlari, berarti ada masalah. Anak laki-laki itu fisiknya dominan. Dia kebanyakan laki-laki senang untuk berlari, melompat, memanjat. Nanti punya anak laki-laki, dia nggak berani untuk memanjat. Nah, itu masalah, ya. Nanti ada cara stimulannya. Terus sosial dan emosi, agar sosialnya bagus, interaksi sosialnya bagus. Dia mampu memanage emosinya, ya, nggak gampang marah. Ya, nggak gampang marah, nggak gampang untuk memukul, mudah untuk memaafkan, suka untuk memberi. Stimulannya apa? Kalau untuk anak-anak, rajin-rajinlah diajak silaturahmi ke keluarga. Yang pertama itu. Yang kedua, rajin-rajin diajak ke majelis taklim. Kalau ibu bapak sekalian isi majelis taklim, anaknya diajak. Kemana aja diajak majelis taklim. Kalau ibu-ibu aktivis majelis taklim, anaknya diajak. Bu, dia sekolah, Bu, berarti Sabtu Minggu carikan kajian majelis taklim, biar dia bisa berinteraksi dengan baik, berkumpul dengan orang soleh dan soleha. Ya. Nih, stimulannya dengan cara apa? Sama tadi, dengan memberikan pemahaman. Memberikan pemahamannya apa? Guru tadi sampaikan, untuk pemahaman akidah, lebih awal sampaikan tafsir juz 30. Banyak kan sekarang cerita-cerita juz 30. Nah, ibu bisa bacakan itu, bapak bisa bacakan itu. Belikan buku tafsir juz 30 anak, dibacakan. Pesan ke istri ini dibacakan ke anak menjelang tidur. Berarti tiap hari kan pemberian pemahaman. Atau nanti bacakan hadis-hadis. Ya kan ada hadis-hadis anak ya tentang sholat, tentang tutup aurat dan lain-lain. Nah itu banyak sekali panduan buku-buku yang bisa dibaca oleh ibu untuk diceritakan kembali kepada anak. Bapak-bapak juga siapkan, lengkapi literatur buku-buku di rumah agar ibu mudah untuk memberikan pemahaman kepada anak. Anak juga bisa membangun pemahaman sendiri dengan cara membaca. Keteladanan. Bapak ibu nggak ngomong, nggak memerintahkan, maksud saya, nggak memerintahkan, tapi bergerak aja, berbuat, bicara aktivitas biasa aja. Logika berpikir bapak ibu itu akan diserap oleh anak. Jadi perlu dicontohkan cara berpikir syar'i kepada anak itu perlu dicontohkan. Kalau bapak ibunya berpikir terikat dengan hukum syarak, apa saja orang tuanya pengennya sesuai dengan hukum syarak, pasti logika berpikir anaknya juga begitu, pengen sesuai dengan hukum syarak. Berarti kalau ingin anaknya hebat harus mengawali dirinya dulu, berlatih berpikir sesuai dengan hukum syarak. Bagaimana caranya Bu Nur? Banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar. Tingkatkan terus kualitas pengasuhan.
Pembiasaan, jelas. Kalau kita punya pemikiran yang syar'i, kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum syara. Kita dengan mudah mengajak anak itu beraktivitas sesuai aktivitas kita aja. Kalau misalnya kita sudah biasa bangun 2:30, ya enggak? Otomatis anak yang masih nyusu, anak yang masih dikoloni, anak yang masih tidur bareng, ya enggak? Enggak ada ibunya nyari dia, ibunya ke dapur, dia bangun ikut ibunya. Bukan mau bangun tahajud dia, mau ikut ibunya nempel, kan ada gitu anak. Kita ke kamar mandi, dia ke kamar mandi, nempel, dengan sendirinya. Kalau kita punya aktivitas yang sesuai dengan hukum syara. Periayahan, kalau sudah sudut pandang kita, kebiasaan kita adalah melihat sesuatu sesuai dengan yang Allah ridho, maka kita pun akan melihat perbuatan anak itu, kita arahkan perbuatan anak itu sesuai dengan keinginan Allah wa Rasul. Terus diawasi dari mulai tidur ke tidur kembali. Nah, yang jadi masalahnya kalau orang tuanya belum punya kesadaran untuk terikat dengan hukum syara, itu pasti nanti dia akan mencontohkan, dia akan membiasakan secara tidak sadar mengajak anaknya untuk jauh dari hukum syara. Karena pengasuhan itu dia dalam kegiatan sehari-hari. Jadi pembiasaan, periayahan, pengontrolan itu pasti dalam aktivitas ibu sehari-hari. Saya contohkan kecil aja. Anak itu rapi atau tidak rapi, dia ngikut orang tuanya, ya enggak? Kalau salah satu aja orang tuanya yang tidak terbiasa meletakkan handuk di tempatnya, dipastikan nanti anak itu dia meletakkan handuk sembarangan. Apa Bapak Ibu sekalian berniat agar perbuatan itu diikuti sama anak? Berniat enggak? Enggak. Begitu juga ada bapak, dia nggak bisa sholat itu kalau nggak ke masjid, tidur ya. Awas jangan langsung aja, jangan ya tidur. Nanti anaknya juga gitu nih, kok kayak gitu. Asalkan ibu yang di rumah nggak berselisih sama bapak. Bapaknya pergi ke masjid, ibu nonton sinetron, nah nggak jadi itu anak ikut bapak. Malah ikut siapa? Ikut ibu. Begitu juga ibu bangun tahajud, bapak nonton bola misalnya gitu. Kira-kira anak ikut siapa? Ikut bapak nonton bola. Atau ibu bangun tahajud, bapak masih tidur, anak ikut siapa? Ikut bapak tidur bareng. Atau sebaliknya, bapaknya bangun, ibunya tidur, anak ikut ibu. Harus sama-sama. Jadi punya aktivitas yang terikat dengan hukum syara. Ya. Pembiasaan dan periayahan dalam interaksi keluarga, saudara, teman, dan masyarakat. Jadi dibiasakan dalam bergaul dengan anak. Ya. Kan kalau bergaul dengan anak itu sifat asli kita enggak? Emang kalau ke anak jaim-jaim gitu? Enggak kan? Itu sifat asli. Makanya tadi yang terpenting adalah kita orang tua berbenah. Karena pembentukan kepribadian baik secara stimulan langit ataupun stimulan insaniah, kata kuncinya adalah di keteladanan, diawali dari orang tua. Terus yang berikutnya adalah latihan khusus. Memang ada latihan khusus. Misalnya kita mau mengoptimalkan proses berpikir anak, gitu ya. Kalau di Bait Qur'ani, latihan khususnya apa? Misalnya latihan khususnya kita dengan membiasakan anak untuk menulis, membaca, menulis, meresum, ya kan? Bikin vlog-vlog dakwah. Untuk berdakwah di majelis-majelis taklim itu latihan khusus ya. Latihan khusus apa lagi? Anak-anak dikasih PR. PR apa? PR membantu orang tua.
Terserah PR-nya apa, bantu orang tua, mau cuci piring, mau nyapu, bersihin tempat tidur. Boleh, itu latihan khusus anak-anak saat liburan. Semuanya yang laki-laki itu diarahkan untuk punya hewan ternak, pelihara hewan, terserah mau ikan, mau ayam, mau burung, mau apa aja. Itu latihan khusus. Setiap anak, setiap liburan itu ada waktu anak untuk bermain. Itu stimulan khusus namanya. Ya, kesungguhan ibu mempersilahkan, menyediakan sarana bermain bagi anak. Itu harus banding dengan kesungguhan ibu mengajak anak untuk murojaah dan membaca Al-Quran. Harus sungguh juga ngajak dia main. Jangan sungguh aja ngajak anak sholat, tapi anak tidak dikasih kesempatan untuk bermain. Ya, jadi imbang. Karena dalam bermain tadi, bismillah. Ini kan? Dari guru jelasin. Nah, tidak bisa dia Bu dengan stimulan hanya dengan stimulan TV dan medsos saja. Kalau dengan stimulan TV dan medsos saja, dia tidak terjadi diskusi, ya tidak terjadi diskusi di sana. Yang kedua, belum tentu tontonan-tontonan itu dia menuntut punya nilai pendidikan. Yang berikutnya, anak banyak duduk sehingga fisiknya kurang gerak, matanya akan rusak, saraf-saraf tangannya akan terganggu. Orang pegang HP terus kan saraf tangan terganggu, jari, lengan itu akan terganggu. Anak-anak motorik kasarnya, otot-otot kasarnya tidak berkembang karena dia tidak berjalan, tidak berlari, tidak melompat. Kalau ibu larang untuk nonton TV dan medsos, maka ibu siapkan sarana anak yang bisa berlari, melompat, melempar. Nah itu apa? Harus ada penggantinya. Anak perempuan biasanya lebih ke motorik halus, menggunting, menempel, meremas, menjahit, menyulam, main masak-masakan. Nah itu harus ada penggantinya. Ya, tadi. Jadi untuk yang nafsania ini, baik dia proses berpikir, jasmani, sosial dan emosi, stimulannya dengan apa? Kegiatan harian dengan ibadah, dengan bermain. Bermain itu belajar nggak bagi anak? Belajar. Apalagi anak-anak MI ini dia peralihan Bu. Dia peralihan dari anak-anak akhir mau masuk remaja awal. Dia harus pandai berinteraksi dengan orang. Harus punya keterampilan berinteraksi dengan orang. Apa? Mendengar. Dia harus pandai mendengar orang. Bersabar kalau tidak didengar orang. Tahu bagaimana cara meminta, tahu bagaimana cara berterima kasih, tahu bagaimana caranya meminjam, tahu kapan dia harus meminjami barang, tahu kapan dia harus memaafkan, bagaimana kalau dia bersalah, apa yang harus dia lakukan, minta maaf. Nah itu semua harus dilatih anak-anak karena dia sudah mau masuk masa remaja awal. Nanti dalam interaksi itu ada pemahaman. Nanti kita akan sampai ke pemahaman khusus. Apa dia? Tata cara pergaulan dalam Islam. Kalau di dalam psikologi perkembangan remaja itu namanya pendidikan seks. Anak harus diberikan pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan Islam. Ya. Jadi gambar ya Bu. Kata kuncinya, stimulan yang bisa ibu lakukan, stimulan ibadah, iya, bermain, aktivitas sehari-hari, aktivitas ibu aja sehari-hari. Sebagai ibu rumah tangga, bapak sebagai seorang ayah, aktivitas ayah aja.
kata kuncinya bapak sama ibunya harus terikat hukum syara. Kalau enggak nanti malah anak ikut orang tua jauh dari hukum syara. Karena pembentukan karakter anak ini dalam aktivitas sehari-hari orang tua. Ya. Dan interaksi sosial. Makanya dilihat tuh anak berteman dengan siapa, lingkungan rumah kita bagaimana, dia bisa bermainnya dengan siapa, di area mana, bagaimana cara dia bermain. Nah itu yang harus kita dampingi. Karena dalam berinteraksi dengan temannya, anak akan membangun kepribadian di sana. Jangan ibu begini, ibu santai. Kalau sudah anak main keluar, bapak ibu semua tenang. Jangan dulu main apa, main di mana, sama siapa. Karena nanti dalam interaksi sosial itu dia akan membentuk kepribadian. Kalau interaksinya hubungannya itu hubungan yang maksiat, ada temannya yang punya omongan yang tidak benar, nanti akan terjadi namanya asimilasi perbuatan, sikap, saling tuker gitu. Anak kan sama-sama dengar, sama-sama dengar yang nggak baik didengarnya nanti, nggak hanya didengar, diikuti. Makanya setiap pulang dia dari bermain, dari sekolah, disimak aja disimak. Oh dia ngomong apa? Bukan gini, kamu tadi di sekolah ngomong apa? Gak usah, dengar aja. Oh ada keselip ngomong apa dia. Nah nanti pas di jam pemahaman, pemberian pemahaman, baca buku baru. Ya, saya berhenti membacakan buku kepada anak saya tiap malam. Ketika dia sudah bisa dan sudah senang untuk membaca. Sudah senang untuk membaca. Karena saya sekolahnya lama ya, Satendra. Karena sekolahnya baru selesai. Jadi proses membaca dan menulis itu dilihat sampai anak yang terkecil sekarang. Jadi dia kemandirian membaca, kemandirian menulis itu di usianya dini itu sudah, karena sering melihat saya membaca, saya menulis. Saya walaupun ada laptop pasti mengawalinya dengan menulis di buku dulu, apa-apa saya tulis di buku dulu. Saya nggak pandai menulis di HP. Jadi saya tulis dulu apa yang mau saya tulis di buku. Anak-anak melihat. Jadi ibu begitu juga. Kalau ibu punya aktivitas hariannya, ibu jawab-jawab satu soal aja, ya nanti anak-anak juga akan begitu. Tapi kalau ibu punya kebiasaan qiraatul Quran ba'da maghrib, qiraatul Quran ba'da subuh, qiraatul Quran ba'da duha, qiraatul Quran ba'da tahajud, nah itu jangan ditinggal. Nanti anak-anak akan mengikuti. Tidak usah banyak-banyak. Mana ibu bisa istiqomah dalam banyaknya? Mulailah tahajud misalnya. Ibu belum bisa tahajud qiyamul lail. Habis sholat isya. Habis sholat isya, sholat sunnah dulu. Nah, ibu mau sholat qiyamul lail, terus witir. Biasakan begitu. Kalau belum bisa, tidur dulu baru sholat. Ya. Itu mungkin dari Nurul. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini Nurul dengar mau bagi rapot ya. Jadi pertanyaannya nggak usah banyak ya, 2 aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ibu. Untuk saya punya 3 yang pertama sudah 7 tahun, saya kedua 5 tahun, atau 3 tahun. Permasalahannya saya ketika anak pertama lahir itu fokus untuk Qurannya segala macam. Nah, saya tidak bisa membagi waktu sampai sekarang fokus ke anak pertama saja. Anak kedua dan ketiga saya belum fokuskan. Gimana solusinya ya? Saya bagi waktu biar anak-anak kedua ketiga fokus. Anak-anak pertama 5 tahun sudah bisa baca Quran. Yang kedua 5 tahun baru mulai Iqra 1.
saya apa saya yang salah ya, tidak bisa fokus. Anak pertama fokus, anak kedua ini nggak fokus. Mohon solusinya gimana cara biar dua-duanya ini berjalan seperti pertama. Itu aja, terima kasih. Iya, yang pertama, walaupun anak kita beda usia ya, beda usianya, semua anak saya beda usianya 5 tahun. Anak pertama, kedua 5 tahun. Terus berikutnya bukan masih seperti itu, berjarak 5 tahun. Itu bagaimana ngajarinnya, gitu Pak. Jadi bisa dengan cara yang pertama, kita ajarin anak pertama, walaupun anak kedua ini belum pelajarannya seperti anak pertama, anak kedua itu ikut juga belajar. Walaupun nanti cara dia belajar berbeda dengan kakaknya. Kakaknya kan udah duduk tuh. Nah, dia kakak siapkan aja, taruh aja ikro di situ. Ikro itu mau taruhnya di kepala. Dengerin sama dia. Mau apa? Itu kan nggak apa-apa. Dengerin aja. Nah, kita lihat yang mana dulu kita ajari. Yang kecil ini dulu kita ajari. Ya, dikit nggak apa-apa. Misalnya ada ini dulu ngaji, adik dulu ngaji deh, sini deh. Nah, adiknya ngaji, baru kakaknya yang agak lama. Adik di situ nulis, nulis dia apa begitu. Itu kalau di tackle oleh satu orang. Begitu juga kalau 3, dijajar aja ke situ 3. Kalau satu disusunnya aja, disusun gitu. Atau begini, bisa juga. Dan kalau keilmuannya memang sudah khusus nih, ya mau dipegang khusus, jam khusus. Biasanya kalau sudah ikro selesai, sudah Al-Quran, ya ke ayahnya. Yang ikro ini ke saya. Terus begitu, setiap Al-Qurannya sudah lancar, saya oper ke ayahnya. Saya hamil. Begitu. Terus begitu, jadi yang baru lahir ini saya yang ngajari. Nanti sudah juga tuh dia sudah bisa belajar sama ayahnya. Karena kan biasa bapak-bapak serius, yang kecil-kecil ini belum bisa gitu. Nah, sama saya. Jadi 2 di rumah itu ada 2 ustaz, ada 1 ustaz, ada 1 ustazah. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Mungkin kita mama kan kadang ngajarin sambil ngasuh, kadang kita ngajarin sambil kita ke warung, ya kadang kita ngajarin sambil kita ngulek cabai, gitu. Tetap diajarin, waktunya tetap pada subuh ya, pada subuh, semua pada subuh. Jadi gitu Pak, ya dipisah ya. Atau disiasati, misalnya saya siasati, abangnya ke masjid sama ayahnya, sama adiknya di rumah, ya kan, nggak ke masjid di rumah. Nah, karena misalnya ayahnya mau pergi, semuanya harus murojaah sama saya pegang dulu adiknya, didahulukan sebelum abangnya pulang dari masjid, atau saya udah siapkan dulu teh sama roti. Buat apa? Biar dia nggak merasa kalau dia di nomor 2 kan. Pas dia pulang, sebelum dia pulang saya udah mulai ngajar yang kecil. Pas dia pulang, kamu ngopi dulu. Habis ngopi nanti baru Bunda ngajarin. Ngajarin yang dulu kamu. Maksudnya apa? Bunda ngajar adikmu dulu, baru Bunda ngajar kamu. Nah, anak-anak kadang nggak mau kan? Enggak, mau saya dulu gitu. Itu enggak, saya siasati seperti itu. Itu Pak ya. Nah, ada lagi? Ya, barangkali dari ibunya ada yang mau bertanya? Ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teruslah meningkatkan kualitas ibadah, kualitas kedekatan kepada Allah. Selain memang itulah tujuan hidup kita, kita harus berpikir apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada
anak kita. Kalau kita sayang kepada anak, bapak-bapak semangat bekerja karena sayang kan sama anak. Ibu-ibu semangat bersihin dapur, beres-beres rumah, ke pasar, masak, semangat ya Bu. Nyuci semangat ya. Ibadah juga semangat. Karena sama pentingnya pelaku itu sama pentingnya untuk keberhasilan anak. Ada kasihan ya Bapak Ibu sekalian. Pengen anaknya dididik oleh Allah, tapi jalannya salah. Jadi semoga dengan kajian hari ini kita semua lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, lebih ikhlas dalam mendampingi anak-anak kita. Semoga keikhlasan kita menjadi wasilah pertemuan kita dengan Allah. Semoga nanti nama kita disebut oleh anak-anak kita di hadapan Allah yang bermunajat, wahai Allah, masukkanlah kedua orang tuaku dalam surga Firdaus. Amin amin Allahumma amin. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.